Oke, kita berpindah ke Android Studio, teman-teman ya. Jadi silakan dibuka layout activity main ya. Kita punya satu Hello World. Kalian bisa rename Hello World-nya menjadi step counter ya. Teksnya step counter seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan satu buah text view di bawah Hello World ini atau step counter ini. Kita kasih sebuah text view di bawahnya. Teman-teman bisa tempelin eh, langsung ya di bawahnya step counter ini. Nah, kali ini kita kasih ID ya. Misalkan di situ txt xyz ya. Nanti teks teks xyz ini akan berisi value xyz dari apa? Dari em, akselerometernya. Oke. Nah, kita siapkan value xyz di sana. Kemudian kita masukkan view binding, teman-teman. Jadi kalian buka Gradle modul, tambahkan di bawahnya compile SDK, build features, view binding sama dengan true. Oke, simpan. Jangan lupa synchronize now. Ditunggu beberapa detik ya sampai tuntas. Lalu kita beranjak ke main activity. Di dalam main activity, enable it to edge-nya saya hapus dan view compactnya ini saya hapus. Lalu saya buat private lead init var object bindingnya main activity main binding. Lalu di sini kita initialize binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflator. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya ganti jadi binding dot root. Nah, beres. Jadi itu langkah pertama yang kita lakukan. Nah, sekarang kita mau bikin beberapa objek ya. Objek yang pertama tentu saja sensor manager ya. Ini objek yang paling penting. Private let init var sensor manager. Nah, seperti ini sama dengan titik dua sensor manager. Jadi karena lead init maka kita boleh tidak memberikan nilai awal ya. Boleh tidak menginitialize di sini. Tapi nanti kita lakukan di dalam onCreate. Nah, sensor manager ini penting kenapa? Karena objek ini yang bisa mengakses service sensor-sensor tersebut di dalam OS atau smartphone kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita buat sebuah variabel akselerometernya, objek akselerometernya, ya, jenisnya sensor saja. Jadi semua sensor itu menggunakan kelas sensor, teman-teman ya. Jadi tidak ada itu namanya kelas akselerometer itu tidak ada. Kelas gyroscope itu tidak ada ya. Jadi semuanya kita menggunakan kelas sensor seperti ini. Nah, di di sini kita akan menampilkan jumlah step ya, step counternya. Nah, dan posisi awal tentu saja step countnya adalah 0. Private var step count sama dengan 0. Kita buat agar stepnya itu 0 di awal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mau pasang atau membuat listener supaya sensor aplikasi kita bisa menerima data dari akselerometer. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Anda bisa lihat di slide yang awal-awal ya, misalkan kita gunakan sensor event listener register atau yang kalian lihat sekarang ini kita menggunakan yang namanya apa namanya interface ya, interface sensor event listener. Nah, kita akan pakai cara ini karena lebih pendek dan lebih cepat. Jadi di bagian main activity atas kita daftarkan sebuah interface yakni bernama sensor event listener. Jadi Anda tinggal import. Nah, jika sukses, maka akan muncul error merah di main activity ini. Kalian tinggal em, ya, klik bola lampunya, lalu pencet implement members. Nah, ada dua
metode yang harus diimplement, on accuracy change dan on sensor change. Kita pencet OK dua-duanya agar kedua-duanya kita implement bersamaan. Nah, di dalam on create kita akan setup sensor manajernya. Ya, caranya bagaimana? Sensor manager sama dengan get system service context dot sensor service as sensor manager ya. Ini kalian tidak perlu nulis konteks mestinya. Nah, seperti ini aman juga. Ya, get system service as sensor manager. Oke, kemudian setelah itu kita setup objek accelerometernya dan objek sensor ya. Jadi di sini kita mau setup accelerometernya yang sudah kita punya. Jadi kita ambil dari sensor manager dot get default sensor dan ini adalah konstanta yang merujuk ke accelerometer. Oke. Jadi memang ini dua objek penting yang harus di setup, yakni kita men-setup sensor manager, yang kedua kita men-setup accelerometer. Nah, selanjutnya baru kita bisa registrasi listener untuk mendengarkan dari hardware atau perangkat accelerometer ini dan kita baca di aplikasi. Caranya bagaimana? Nah, tentu saja karena kita pakai interface ya, ada dua metode yang kita override di sini. On sensor change dan on accuracy change kita akan manfaatkan metode-metode di sini. Nah, teman-teman, sebelum ke sana, teori sedikit ya tentang sensor accuracy dan precision ya. Tidak semua sensor itu sama, terutama sensor-sensor yang low end dan sensor-sensor high end itu berbeda keakurasian dan presisinya. Apa perbedaan akurasi dan presisi ya? Akurasi adalah seberapa tepat hasil pengukuran sensor. Contoh misalkan Anda punya sensor suhu ya, suhu aktualnya sekarang 31 derajat. Nah, ternyata sensor Anda nangkepnya 30 derajat. Nah, itu artinya tidak akurat ya. Nah, akurasi yang dimaksud adalah seberapa persis sama antara hasil pengukuran sensor terhadap nilai aktualnya. Sedangkan precision adalah seberapa konsisten hasil pengukuran itu jika diulangi kembali. Ya, jadi jika kita mengukur kembali ya dalam satu sesi beberapa kali pengukuran kita lihat harusnya kalau konsisten atau precision angka-angka yang dimunculkan harusnya tidak jauh-jauh berbeda dengan angka sebelumnya. Nah, ini bisa diibaratkan kayak kita analoginya main dart, teman-teman ya. Tentu saja yang kita inginkan adalah hasil idealnya adalah ini ya. Jadi high precision, high accuracy. Eh, Apa namanya? Aksis ke atas ini semakin ke atas semakin presisi, semakin ke kanan semakin akurat ya. Dan idealnya di sini ya teman-teman ya, akurasi dan presisi. Sedangkan yang ini high precision ya. Jadi kalau diukur 2, 3, 4 kali itu hasilnya kurang lebih sama, tetapi low, akurasinya low, jauh dari sasaran. Yang tidak kita inginkan adalah yang ini ya, tentu saja ya. Low precision dan low akurasi. Jadi sekali dilakukan pengukuran, angkanya beda-beda begitu ya, ini tidak kita inginkan. Yang berikutnya ini adalah low precision tapi high accuracy. Artinya kalau kalau kita ukur sekali, dua, tiga kali, maka presisinya eh, low, tapi paling nggak nilainya masih mendekati nilai aktual. Jadi sensor accuracy and precision ini adalah sebenarnya trade-off. Maka kalian ingin hasil seakurat mungkin dengan mengorbankan apa, misalkan resources ya, resources baterai misalkan, ataukah Anda hanya ingin mengambil data yang tidak terlalu akurat dan berharap eh, apa resource yang dipakai tidak terbuang percuma ya, tidak boros. Nah, nanti saya contohkan yang lain ya habis ini. Oke, nah kita lanjutkan codingannya. Jadi kita akan meregistrasi sensor listener. Di sini kita mau registrasi di OnResum. Ya, ada alasannya kenapa kita lakukan ini di dalam OnResum ya. Em, kita ketik OnResum ya seperti ini. Nah, lalu di dalamnya kita mau accelerometer dot also
Ya, ini akselerometer, panah, kemudian kita mau sensor manajernya, kita daftarkan ya, kita registerkan si akselerometernya ya. Jadi codingan ini adalah kita menyuruh kita menyuruh sensor manager untuk mendengarkan device akselerometer. Teman-teman, akselerometer dot also ini artinya jika akselerometernya available ya, available, teman-teman masih ingat ya. Jadi codingan yang ini itu either null atau tidak null begitu ya. Jadi kalau objek akselerometernya tidak null, maka also-nya ini akan jalan dan di situ kita menyuruh sensor manager untuk mendaftarkan, mendengarkan lebih tepatnya perangkat akselerometer. Oke. Dan kita gunakan sensor delay normal ya, yang normal seperti itu. Nah, alasannya kenapa kok kita taruh di on Trisam ya? Karena kalau kita taruhnya di on create, maka em, dia akan hanya start mendengarkan pada saat pertama kali aktivitinya dibuat ya, di create, that's it. Nah, ketika nanti kita matikan atau kita pindah ke background, aplikasinya berpindah ke background, lalu balik lagi ke sini, dan itu bisa jadi sensornya tidak jalan kembali. Nah, itu ya. Oke, nanti ada hubungannya dengan on stop. Habis ini akan saya jelaskan. Oke, sekarang kita lihat. Setelah kita registrasi, maka setiap berapa? Sensor delay normal adalah 200.000 mikrosecond. Setiap kali itu terjadi, maka on sensor change-nya akan dipanggil. Dan Anda bisa lihat di sini ada P0. P0 ini berisi data sensor akselerometer, ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Percepatan di sumbu X, percepatan di sumbu Y, dan percepatan di sumbu Z. Nah, tentu saja kita mau baca itu. Nah, di sini saya akan hapus tuduhnya. Saya hapus juga. Pertama-tama Anda harus cek dulu P0-nya ini tidak boleh kosong ya. P0.let. Kemudian, nah, ada if di situ. Kenapa kita pakai if ya? Karena em, sekali lagi teman-teman ya, P0 ini atau on sensor change ini digunakan bersama. Jadi kalau misalkan Anda punya beberapa sensor yang kalian pakai bersamaan, akselerometer, giroskop, kelembapan ya, kemudian ada cahaya, kalian pakai bersamaan. Nah, sayangnya semua data tersebut itu akan masuk di satu function yang sama. Sehingga di sini kalian harus punya cara untuk membeda-bedakan ini panel punyanya siapa. Apakah punyanya em, si akselerometer atau giroskop dan seterusnya. Jadi teman-teman, em, kita cek dari type-nya. Kalau type-nya akselerometer, maka codingan ini kita jalankan. Kalian bisa nambahkan if yang lain untuk mengecek apakah ini giroskop, apakah ini sensor cahaya dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan memperoleh eh, tiga apa namanya? Tiga percepatan X, Y, dan Z ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, 0, 1, 2 ini sudah urut ya. Kalau 0 itu adalah percepatan sumbu X, Y adalah percepatan satu adalah percepatan sumbu Y, dan 2 adalah percepatan sumbu Z. Selanjutnya kalian bisa menghitung magnitudnya. Nah, magnitudnya dihitung dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Ini atau Anda bisa pakai cara seperti ini ya. Jadi math dot square root ini adalah akar ya, x plus x ditambah y plus y ditambah z kali z di eh, dijadikan double ya, math square root supaya hasilnya nanti magnitudenya double juga. Nah, kita punya magnitud. Kemudian sebelum ke sana, saya mau tampilkan di apa itu namanya txt xyz untuk masing-masing nilai tersebut, dolar $x, dolar $y, dan dolar Z. Oke. Jadi kita mau tampilkan dolar X, dolar Y, dan dolar XZ. Oke, saya pakai backslash N untuk pindah baris ya, daripada pakai koma. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita punya sebuah threshold, val threshold sama dengan 12.0 F. Sekali lagi, angka ini bisa diubah-ubah jika Anda apa namanya merasa angka ini terlalu kecil atau kurang besar, maka kalian bisa ubah-ubah. Oke.
Ya, if magnitude lebih besar dari threshold, maka step count plus plus dan em, saya kayaknya lupa memberi nama ini ya. Sebentar saya balik lagi. Dan tentu saja kita mau step counter ini kita mau kasih nama dulu txt steps ya. Txt steps supaya ini tidak error ya. Txt steps.text sama dengan step count toString. Saya akan lengkapi dengan steps titik dua step count dot toString. Seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Jadi jika kita mendeteksi perubahan mendadak lebih besar dari 12.0 f, maka kita anggap itu percepatan dan kita anggap itu langkah atau step ya, step kaki. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, em, ini juga penting. Jadi pada saat device kalian atau app kalian tidak di dalam foreground alias pindah ke background karena satu dan lain hal, maka sebaiknya ya good habitnya adalah kalian matikan listenernya. Jadi di sini kita akan membatalkan, mendisable listener yang tadi kita sudah registrasikan di OnResum. Jadi teman-teman di OnResum kita hidupkan kembali, tapi pada saat on pause kita matikan. Tujuannya supaya lebih hemat baterai. Nah, kita akan coba testing di emulator teman-teman ya. Saya akan em, jalankan dulu device-nya, emulatornya kita launching dulu. Oke, mari kita lihat. Ini sudah sukses saya run ya teman-teman ya. Anda bisa lihat ya, XYZ-nya 0,9,7, 0,8 ini kondisi rest di mana 9,7 ini akibat gravitasi bumi ya. Ingat ya, akselerometer itu include gravitasi bumi ya di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mensimulasikan akselerometer di emulator ya? Caranya adalah Anda pencet triple dot di sini. Nah, akan muncul menu semacam ini, lalu kalian klik virtual sensor dan kita masuk ke device push. Yang kita butuhkan adalah move ya, movement. Let's say Y-nya ini kita naikkan, turunkan begini ya. Kira-kira kayak bikin apa itu? Bikin simulasi gerakan orang stepping ya, berjalan atau lari. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ada perlonjakan yang cukup drastis, percepatannya hingga 12,0 dari magnitud semua sumbu ya. Jadi kita nggak lihat X, Y ataupun Z, kita hitung semuanya. Oleh karena itu rumusnya adalah A kuadrat ditambah B, sorry, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Keluarlah vektor magnitud ya. Kita dapat menemukan vektor magnitud yang cukup besar lebih dari 12F sehingga kita bisa mengasumsikan terjadilah steps. Itulah mengapa stepsnya bertambah.